Shalom, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema, yaitu kuat di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan ungkapan hendaklah kamu kuat. Dalam bahasa Yunani dari kata endunamoste, kata kerja bentuk present imperatif, artinya kata kerja perintah kala kini. Artinya perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Namun perlu diingat bahwa kata ini juga adalah bentuk pasif. Artinya kekuatan di sini bukan berasal dari diri kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada faktor eksternal, faktor luar yang membuat setiap orang percaya, saudara dan saya menjadi kuat, yaitu kuat di dalam Tuhan dengan segenap kuasanya ketika kita mengandalkan Dia. Jadi kalau saya terjemahkan, hendaklah kamu kuat, artinya hendaklah kalian terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan. Nah, dalam perasa ini, saudara, kita menemukan pernyataan eksplisit bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya untuk bertahan. Nah, bagaimana orang percaya bisa memperoleh kekuatan itu? Ketika Roh Kudus menguasai hidup mereka, ketika Roh Kudus memberikan kemampuan pada mereka, artinya ketika kita hidup di dalam kesatuan, menyatu dengan Allah. Kembali kepada ayat tadi dalam Efesus 6 ayat 10, kata akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Perhatikan ungkapan akhirnya. Kata akhirnya di sini memiliki makna mulai sekarang dan seterusnya hendaklah kalian dikuatkan oleh Tuhan. Nah, mengapa kita diperintahkan harus dikuatkan oleh Tuhan secara terus-menerus? Karena hidup ini adalah suatu peperangan, saudara. Berarti kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang santai, yang tenang-tenang saja, tidak ada perjuangan. Kenapa demikian? Karena musuh kita bukan manusia. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melawan penguasa yang ada di udara. Jadi musuh kita ini adalah setan atau iblis. Nah, setan di sini ada banyak. Tadi kita lihat dalam ayat 12, kata penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Artinya jamak. Setan itu kuat. Perhatikan sebutan pemerintah, penguasa, penghulu. Ini menunjukkan kuasanya yang besar. Setan bukan hanya banyak, bukan hanya kuat, tapi juga setan itu jahat. Perhatikan ungkapan kata-kata gelap dan roh-roh jahat. Dalam ayat 12 jelas menunjukkan hal ini. Dan di samping itu juga setan itu cerdik atau lihai. Kalau kita melihat dalam ayat 11, penuh dengan tipu muslihat menunjukkan hal ini. Sejak dulu, saudara, rencana iblis tidak pernah berubah, yaitu apa? Menghancurkan kerajaan Allah. Orang-orang yang memihak kepada Allah, tentu secara otomatis mereka ini menjadi orang-orang yang dibenci oleh iblis. Secara otomatis pula mereka musuh iblis. Iblis sangat-sangat tidak suka kepada orang yang hidup sungguh-sungguh bagi Allah. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang hidupnya begitu efektif dan bahkan produktif melayani Allah. Ada dua taktik yang ampuh dari iblis. Kalau kita melihat dalam Efesus 6 ayat 11, yaitu pertama tipu muslihat. Dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis menggunakan suatu taktik. Karena itu dikatakan tipu muslihat. Iblis menggunakan tipu muslihat untuk apa? Untuk menjebak dan menjurumuskan setiap orang percaya. Dia sangat ahli dalam hal memanipulasi. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tahu lebih banyak daripada manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran manusia.
Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ia sangat getol untuk memperkenalkan kata kompromi kepada dosa-dosa yang bersifat abu-abu. Ia tahu benar bagaimana mengalihkan fokus seseorang kepada dunia dan kepuasan diri. Ia tahu benar bagaimana caranya mengadu domba anggota gereja. Ia amat pandai mengelola kemarahan menjadi kebencian yang mematikan. Ia tahu benar bagaimana mengintimidasi setiap orang-orang percaya, membuat orang-orang percaya merasa tidak pantas, tidak berharga, tidak mampu melayani Allah. Bahkan iblis tahu benar bagaimana menyulap pergumulan, sakit, penyakit, atau kekurangan kita menjadi apa? Benih-benih keraguan akan Allah. Sehingga kita tidak lagi percaya, kita meragukan apakah Tuhan itu sanggup menolong kita. Inilah taktik iblis yang pertama, yaitu tipu muslihat. Perlahan tetapi mematikan, memanipulasi keadaan, sehingga kalau seseorang tidak berhati-hati, maka dia akan terjebak dan terjerah. Yang kedua, di samping lewat sikap yang pertama tadi tipu muslihat, yang kedua tekanan. Sebagai makhluk yang supranatural, iblis memiliki kuasa yang jauh melebihi kuasa manusia biasa. Dalam ayat 12 tadi, makhluk ini mampu menunggangi pemerintah, penguasa, penghulu dunia untuk apa? Untuk menyerang setiap orang percaya. Dengan kapasitasnya, dia mampu menunggangi siapapun untuk dijadikan tsunami, menyerang setiap orang percaya. Iblis menunggangi pihak-pihak tertentu untuk apa? Untuk menentang, untuk menyerang, dan menganiaya orang-orang percaya. Iblis memang tidak maha kuasa, tapi dia cukup mampu untuk menciptakan situasi tertentu untuk apa? Untuk menyudutkan orang-orang percaya. Lewat tekanan yang ada, akan melemahkan iman orang percaya. Jadi iblis menghancurkan orang percaya melalui apa? Dusta dan tekanan penderitaan. Menghadapi musuh seperti itu, bisakah kita menang? Kata-kata dapat bertahan dalam ayat 11, dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri ayat 13 dan 14 secara implisit, artinya tidak langsung menunjukkan bahwa kita ini bisa menang, saudara. Ini sudah cukup menjadi bukti bahwa pesan utama dari perikop ini adalah agar setiap orang percaya terus bertahan menghadapi serangan iblis. Jadi berdirilah teguh, berarti bertahan sampai apa? Sampai akhir dan menang. Tapi permasalahannya, semua orang juga tahu iblis bukanlah tandingan yang seimbang bagi kita. Karena itu, setiap kita yang ingin bertahan sampai akhir di dalam peperangan harus terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan dengan sikap-sikap yang harus kita miliki seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 20. Pertama, kita harus bersandar kepada Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 10, kita harus bersandar kepada Tuhan. Artinya, kita tidak bisa menguatkan diri kita sendiri. Kita harus dikuatkan oleh Tuhan. Karena itu, bangunlah persekutuan dengan Tuhan yang erat. Bangunlah intimasi, keintiman, kedekatan dengan Tuhan sehingga kita punya kekuatan. Yang kedua, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat 13 sampai 17. Yang ketiga, berdoa. Dalam ayat 18 sampai 20. Ya, jika kita memang bersandar kepada Tuhan, maka kita pasti berdoa. Berdoa setiap waktu, berdoa dengan tidak putus-putusnya, berdoa di dalam roh, berdoa untuk orang-orang lain, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Karena itu, selamat, kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.